di hari ini Rabu 1 Juli 2020 bertepatan juga dengan HUT Bayangkara yang ke-74. Kami segenap seluruh kru TVR Parlemen mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-74. Ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ini Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi memimpin langsung secara virtual ini rapat ataupun juga upacara nih ataupun juga peringatan dari HUT Bayangkara ke-74. Kita berharap bahwa Kepolisian Republik Indonesia ini bisa terus mengemban amanah dan juga menjadi pelindung masyarakat, tidak hanya misalnya kalangan atas tapi seluruh lapisan masyarakat seperti itu ya Anggun. Dan rekan saya Anggun akan langsung membacakan berita pertama nih terkait dengan bagaimana DPR mendorong pemulihan ekonomi oleh BUMN. Dan di sini Komisi 6 DPR RI berharap BUMN dapat menjadi roda penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 6 DPR RI berharap BUMN dapat menjadi roda penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat dengan sejumlah BUMN penerima PMN dan dana talangan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, sektor perekonomian seperti industri dan perdagangan yang lumpuh akibat pandemi COVID-19 harus mulai dibangkitkan kembali. Menurut Arya Bima, BUMN memiliki peluang yang besar untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Untuk itu, BUMN harus meningkatkan produktivitasnya. BUMN ini jangan menjadi beban, tapi justru menjadi motor penggerak ekonomi nasional, terutama dalam situasi bangkitnya pasca pandemi ini. Apalagi para penerima PNM atau talangan maupun yang telah dibayar utang pemerintah. Situasinya kan sulit. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi berharap BUMN tidak melakukan PHK meski dalam situasi perekonomian yang sulit karena pandemi COVID-19. Selain itu, Gede Sumarjaya menegaskan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal di BUMN dan meminimalisasi tenaga kerja asing. Jangan sampai ada PHK di BUMN ini. Yang kedua, kami tekankan juga TKDN, kandungan dalam negeri. Artinya berusaha untuk sekuat tenaga untuk mempergunakan produk lokal, mempergunakan orang-orang lokal, ya, untuk kepentingan kita bersama nanti. Oki Zulindra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan di sini maksud sektor perekonomian seperti industri dan perdagangan yang lumpuh akibat pandemi COVID-19 harus mulai dibangkitkan kembali. Dan menurut Arya Bima, di sini BUMN memiliki peluang yang besar untuk memenuhi kebutuhan premier masyarakat. Dan untuk itu BUMN harus meningkatkan produktivitas. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya berharap bahwa BUMN tidak melakukan PHK meski dalam situasi perekonomian yang sulit karena pandemi. Dan selain itu juga Gede Sumarjaya menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal di BUMN dan meminimalisasi tenaga kerja asing. Ini seharusnya menjadi salah satu topangan ekonomi. Ini BUMN harus terus bagaimana tidak melakukan PHK dan terus memaksimalkan manfaat ataupun juga SDM yang ada di lingkungan BUMN itu sendiri. Kita beralih ke berita kedua, belajar tatap muka di sekolah perlu dikaji. Ini anggota Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan mengkaji ulang kebijakan belajar tatap muka di sekolah kembali. Mengingat penyebaran virus corona di Indonesia ini masih fluktuatif dan juga belum stabil. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang kebijakan belajar tatap muka di sekolah kembali. Mengingat penyebaran virus corona di Indonesia masih fluktuatif dan belum stabil. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ledia Hanifa meminta kebijakan belajar tatap muka di sekolah dikaji ulang selain karena penyebaran virus corona, juga minimnya jaminan peserta didik tidak akan terpapar virus corona sebelum tiba di sekolah maupun saat pulang ke rumah. Jika belajar tatap muka di sekolah belum mendesak, sebaiknya kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dari rumah atau sekolah dari rumah. Juga karena cuma 6% sih sebenarnya sangat kecil. Kalau nggak kepepet mendingan nggak usah lah, karena korbannya anak-anak. Ketika kita bicara sekolahnya di daerah hijau, daerah situ daerah hijau, tapi anak itu emang ada jaminan anaknya tinggal di situ kan, bisa jadi di perbatasan dia keluar masuk, terus kemudian di perjalanannya dengan siapa dia berangkat, nah itu juga jadi catatan.
Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan setempat menyiapkan fasilitas memadai maupun alternatif jika ada pendaftar yang kesulitan mengakses internet dan teknologi untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. PPDB online itu tujuannya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus ya supaya penularan itu tidak terjadi. Nah, cuma problemnya adalah ada kesulitan-kesulitan. Sulitannya pertama sih kalau daerah-daerah yang tidak memiliki internet. Nah, tetapi sebenarnya itu bisa disiasati sih sebenarnya sama daerahnya. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, Ledia Hanifa Amaliani meminta kebijakan belajar tatap muka di sekolah dikaji ulang secara matang. Selain karena penyebaran virus COVID-19, juga minimnya jaminan peserta didik tidak akan terpapar virus corona sebelum tiba di sekolah maupun saat pulang ke rumah. Jika belajar tatap muka di sekolah belum mendesak, sebaiknya kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dari rumah atau sekolah dari rumah. Sementara itu, masih menurut Ledia Hanifa juga meminta Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan bersama dengan Dinas Pendidikan setempat menyiapkan fasilitas memadai maupun alternatif jika ada pendaftar yang kesulitan mengakses internet dan juga teknologi untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020. Selain itu juga perlu peraturan tegas terkait dengan syarat dan juga kriteria pendaftar PPDB 2020. Kalau menurut ini masih ada beberapa kota, kabupaten, juga provinsi yang berada di zona merah dan juga ada sebagian yang sudah zona hijau. Tapi kita harapkan bahwa nantinya penetapan kembali sekolah-sekolah untuk akhirnya dibuka, untuk akhirnya bisa tatap muka ini bisa dikaji lebih lanjut lagi karena ini rentan sekali kalau misalnya melihat siswa-siswi maupun juga murid-murid yang bisa nanti terpapar virus COVID-19. Nah, kita beralih ke berita berikutnya di mana DPR dorong sosialisasi bantuan UMKM. DPR RI menyayangkan masih adanya kasus UMKM yang merasa kesulitan mendapatkan bantuan karena tidak adanya akses ke perbankan, dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama 5 pemerintah provinsi yang pariwisatanya masuk super prioritas dan Badan Otoritas Borobudur yang melakukan rapat membahas kesiapan daerah-daerah tujuan wisata super prioritas dalam memulihkan pariwisata jelang pemberlakuan masa normal baru. Komisi 10 menilai keberadaan destinasi super prioritas dan Badan Otoritas masih harus dievaluasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hatifah Saifudian, mengapresiasi beragam sosialisasi terkait normal baru di sektor pariwisata yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami mengamati banyak sekali sosialisasi webinar terkait pemulihan sektor pariwisata memasuki new normal ini, namun tidak khusus bagi para kepala-kepala dinas. Nah, jadi saya menyarankan khusus kepada kepala-kepala dinas, kalau perlu dibagi per pulau. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta Menparekraf fokus pada pembenahan destinasi wisata. Strategi menitik beratkan pada pemasaran dan penyelenggaraan kegiatan dinilai kurang tepat. Kementerian Parekraf perlu memberikan perhatian lebih besar pada upaya pembenahan dan kesiapan destinasi. Kampanye tentang super prioritas destinasi wisata perlu dipromosikan secara proporsional. Jangan kemudian energi kita atau perhatian kita habis di situ, lalu perhatian kita kepada objek-objek wisata atau destinasi wisata di luar super prioritas itu kurang mendapatkan perhatian. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM lebih masif melakukan sosialisasi program-program bantuan untuk menjangkau pelaku UMKM. Dan di situ anggota Komisi 11 DPR RI, Supriyanto, mengungkapkan bahwa selama ini DPR sudah mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM. Terlebih saat terdampak pandemi COVID-19, maka para pelaku UMKM membutuhkan bantuan baik langsung maupun keringanan pembayaran pinjaman. Dan di sini juga Supriyatno mengatakan bahwa sejatinya sudah banyak jenis bantuan yang digulirkan pemerintah. Jika masih ada UMKM yang belum menerima, maka pemerintah harus kembali mensosialisasikan program-program relaksasi pinjaman bagi UMKM. Dan ia mendorong agar UMKM mikro mendapat perhatian agar tetap mampu berjalan aktif.
Ya, ini kita harapkan apa yang menjadi cita-cita terkait dengan bagaimana UMKM bisa menjadi penopang perekonomian nasional, ini bisa terus dilakukan sosialisasi bahwa juga ini banyak perbankan yang mungkin memiliki syarat-syarat sehingga mungkin UMKM sulit untuk mendapatkan bantuan keringanan maupun juga bantuan dana. Dan pemirsa, tadi sudah kami sampaikan ke hadapan Anda 3 berita utama pilihan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali lagi dengan headline surat kabar yang terbit pada hari Rabu ini di tanggal 1 Juli 2020. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Kembali lagi di Suara Parlemen Pagi dan kami sudah memegang harian surat kabar. Di tangan saya ada Kompas, di sini ada pembahasan beberapa, di antaranya itu ada ruang untuk perbaikan Polri terbuka. Ya, dan ini terkait juga, dengan bagaimana perayaan betul, Bayangkara ke-74 dan juga ada beberapa terkait bagian dampak COVID-19. Kalau di saya ini bagaimana mungkin ini kekhawatiran sejumlah orang tua terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang ada syarat terkait dengan usia. Selengkapnya kita akan kembali dalam headline surat kabar. Ya, berita pertama datang dari harian Kompas, di mana ruang untuk perbaikan Polri sangat terbuka dan pada usia yang menginjak 74 tahun, masyarakat secara umum masih memandang baik citra kepolisian negara Republik Indonesia, namun masih ada banyak ruang perbaikan yang bisa dia ambil untuk menjaga konsistensi reformasi Polri, pemanfaatan teknologi informasi lebih intensif untuk pelayanan masyarakat dan bisa menjadi salah satu solusi. Ini ada kepuasan terkait 62,1% terkait bagaimana baik atau burukkah citra kepolisian saat ini. Kita harapkan sekali lagi bahwa Polri ini bisa menjadi salah satu pengayom masyarakat dan juga menjadi salah satu triggernya itu promotor profesional. Tentu. Dan pastinya ini jadi nantinya menjadi salah satu bisa melindungi masyarakat Indonesia. Kita beralih ke harian Tempo. Selamat datang murid terdekat. Ini kabar baik bagi warga yang tinggal di dekat sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah daya tampung kelas di seluruh sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Tambahan kuota tersebut dikhususkan bagi warga yang mendomisili satu rukun warga dengan sekolah. Ini satu kabar baik untuk mungkin para orang tua yang mungkin sampai sejauh ini belum mendapatkan berita terkait dengan bagaimana anak-anaknya untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah favoritnya. Kita nanti akan kembali lagi pemirsa dengan tajuk utama. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Lagi di Suara Parlemen, dan kali ini kita membahas terkait dengan tajuk yang terbit pada hari ini, membahas mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ya, ini seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan dipastikan naik secara resmi per 1 Juli 2020 berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Perpres terbaru ini akan menggantikan putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM/2020 yang sebelumnya ini membatalkan kenaikan BPJS per April 2020 lalu. Dan seperti apa selengkapnya terkait dengan bagaimana kenaikan iuran BPJS per 1 Juli 2020 ini, kita akan simak terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Iuran BPJS naik saat pandemi masih terjadi. Iuran BPJS Kesehatan naik mulai 1 Juli 2020. Kenaikan ini terjadi setelah Presiden menekan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perubahan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam Perpres tersebut, iuran peserta mandiri bukan pekerja dan pekerja bukan penerima upah atau PBPU
dikembalikan ke aturan lama. Iuran bagi peserta menerima bantuan iuran atau PBI ditetapkan sebesar Rp42.000 per bulan. Kenaikannya untuk peserta mandiri yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 adalah kelas 3 Rp25.500 per orang per bulan menjadi Rp35.000. Kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Kelas 1 dari Rp80.000 menjadi Rp150.000. Sejumlah anggota DPR menyayangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan di saat rakyat Indonesia masih kesulitan karena sedang menghadapi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi penyebaran virus COVID-19. Mengingat pembatasan sosial ini berdampak pada pelemahan ekonomi masyarakat. Seharusnya pihak BPJS Kesehatan dan pemerintah menunda kenaikan iuran ini sampai masa PSBB berakhir atau masa tatanan new normal diberlakukan. Di sisi lain, masyarakat juga mengkritik pelayanan BPJS Kesehatan yang belum maksimal di beberapa daerah di Indonesia. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya Yogi Abdul dan juga rekan saya Anggun Oktar ini. Tapi kita tidak berdua saja, sudah hadir narasumber kita, anggota DPR RI, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jateng 5, Bapak Rahmat Handoyo. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi Mas, selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik utama terkait dengan bagaimana COVID-19 di wilayah Dapil Bapak sejauh ini? Ya, pada dasarnya untuk di dapil kami cukup terkendali ya, tetapi memang untuk COVID ini memang tidak hanya sebatas imbauan atau program dari pemerintah yang disepakati atau ditujukan, tetapi memang harus butuh gotong royong. Kalau pemerintah saja tanpa harus kerjasama dengan masyarakat, saya kira juga lawan dengan corona ini masih panjang. Untuk itu kita berharap khususnya kepada kami yang ada di dapil kami Boyolali, Sukoharjo, Klaten, dan secara keseluruhan Indonesia ini masih panjang, tetapi butuh kerjasama bergotong royong. Kalau hanya pemerintah hanya mengeluarkan protokoler tanpa diikuti oleh rakyat, hanya jalan sendiri tanpa disiplin, ya kita memang harus bersabar masih panjang. Tetapi kalau kita bergotong royong, pemerintah menentukan protokoler, sudah dikeluarkan, rakyat bersatu padu mengikuti, saya kira kita pasti akan menang. Saya optimis itu. Betul. Nah, ini kan terkait dengan isu yang terbaru nih, kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih pertimbangannya kenaikan ini di tengah pandemik? Harusnya kan sebenarnya masyarakat sendiri kan banyak yang justru kehilangan pekerjaannya. Apakah ini bukan pertimbangan yang cukup sulit dari pemerintah? Ya, kalau dari sisi politik Komisi 9 sudah memutuskan ya Mbak ya, bahwa untuk kenaikan BPJS itu kami kan menolak untuk khusus kelas 3 ya. Bahkan pada saat keputusan Perpres kemarin juga sudah digugurkan oleh Mahkamah Agung. Cuman ini kan ranahnya domainnya pemerintah. Ranah domain pemerintah juga sudah mendapatkan amanah dari undang-undang itu sendiri. Bahkan setiap 2 tahun per tiap 2 tahun pun bisa dievaluasi apakah dinaikkan ataukah tidak, itu ada ruang khusus. Toh kemudian dalam saat ini pemerintah mengambil satu kebijakan untuk menaikkan setelah Perpres itu digunakan oleh Mahkamah, ya kita hormati. Kita hormati meskipun Komisi 9 sudah menentukan, bersikap bahwa itu memang tidak bijak karena situasi saat ini memang daya belinya, kemudian apalagi dengan adanya pandemi wabah nasional yang sedemikian rupa sehingga memang faktanya menjerit. Tapi bagaimana kita harus memilih, harus berjalan terus, hidup berjalan terus karena memang BPJS itu kan amanah rakyat. Ketika BPJS terjadi gagal bayar kepada rumah sakit yang akan efeknya juga pasti akan ke rakyat juga, kepada masyarakat juga. Pemerintah BPJS tidak bisa membayar kepada rumah sakit, kemudian pelayanan terganggu dan ala kadarnya, rakyat juga akan terkena. Maka ini serba sulit. Untuk itu kami memang meskipun sudah politik sudah kita putuskan, tetapi kita hormati apa yang sudah diambil keputusan oleh pemerintah. Tentu pemerintah berprinsip atau bertujuan mengeluarkan ini tidak sebatas semata-mata untuk menutupi divisi saja, tetapi juga kelangsungan jangka panjang itu seperti apa.
kemudian juga seperti apa solusinya ke depan terkait kenaikan itu juga harus apa. Tapi kami meskipun itu sudah ditolak dan kami juga menghormati ya pilihan pemerintah untuk menaikkan, kami juga akan terus berpesan kepada BPJS maupun rumah sakit maupun semua pihak. Meskipun pada akhirnya ini sudah dinaikkan, ini besok pagi ya, itu sudah di tanggal jam 12 nanti akan dinaikkan, khususnya kelas 1, kelas 2, tapi paling tidak pelayanannya ini yang harus jangan sampai terabaikan. Sudah dinaikkan, tapi pelayanannya sama saja. Yang selama ini rumah sakit menjerit bahwa selalu terjadi gagal bayar, keterlambatan, begitu sudah dibayar tepat waktu, mestinya juga mereka harus menaikkan pelayanannya. Itu yang harus kita sampaikan dan harus kita fungsi pengawas dan kontrol dari parlemen gitu. Ya, ini kalau misalnya tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya ini tidak hanya untuk menutup defisit, tapi ini rencana jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita menilik, ini sebenarnya juga masyarakat sudah melakukan penolakan terkait dengan kenaikan sebelumnya kelas 1 sampai 160.000 dan juga kelas 2 110.000 melalui Mahkamah Agung. Apakah walaupun ini mungkin akankah ada kemungkinan nanti misalnya akhirnya ini dinaikkan lagi terus akhirnya ada judicial review lagi terkait, apakah itu masih memungkinkan atau bagaimana melihat kondisinya seperti ini, Pak? Ya, kalau untuk soal judicial review kepada Mahkamah Agung itu adalah hak warga negara yang dinaungi konstitusi kita. Ya, boleh-boleh saja, silakan aja memang itu menjadi ranah yang ruang untuk diberikan untuk mengajukan satu keberatan, silakan saja, saya dukung, saya support. Ketika rakyat tidak setuju, silakan saja. Nah, sekarang persoalannya ini kan kita sudah naik gitu. Nah, ketika sudah naik ya harus kita hormati pemerintah, tetapi dengan catatan-catatan yang sudah saya sampaikan di atas. Tetapi ada hal yang menarik di sini, bahwa nanti ada satu solusi yang ditawarkan kemarin dan rapat itu adanya kelas standar. Ke depan itu kalau enggak salah itu tahun ini sampai akhir tahun ini akan ada satu ingin dirubah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 akan dihapus. Kemudian dijadikan menjadi kelas standar. Artinya persamaan derajat, persamaan dalam hal untuk mendapatkan pelayanan dan hak juga sama. Artinya seluruh warga negara yang mengikuti peserta BPJS yang dibayar negara maupun mandiri itu haknya sama, yaitu kelas standar. Nah, itu menjadi salah satu solusi yang kemarin disampaikan oleh pemerintah, menjadi salah satu solusi untuk memangkas defisit. Kemudian juga untuk menilai kesamaan dalam rangka untuk mendapatkan hak yang sama, fasilitas yang sama di mata kesehatan terhadap seluruh rakyat. Ini saya kira menarik dan dari rapat kemarin saya kira juga kami menunggu hasil kajiannya. Kami belum terima dari hasil kajian yang disiapkan oleh pemerintah dan BPJS. Apa haknya, kemudian untung dan ruginya dibandingkan dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan kelas standar ini. Nah, kalau memang utamanya kelas standar di dalam rangka utamanya untuk menutup defisit, kemudian kesamaan untuk mendapatkan hak yang sama, baik, suatu hal yang baik. Tetapi juga harus kita cermati, ketika nanti kelas standar itu jangan sampai ketika ada yang mendapatkan rezeki atau yang lebih untuk mendapatkan pelayanan, ya tentu harus ada pintu untuk dibuka. Ya, artinya ketika kelas standarnya itu sudah terpenuhi, tapi ingin naik kelas yang tidak oleh pemerintah, di backup oleh BPJS, saya kira juga harus diberi ruang begitu. Tapi menurut penilaian Bapak sendiri, kinerja BPJS untuk selama penanganan ini hingga ada kenaikan ini, apakah sudah baik, Pak? Saya tidak bicara baik buruk, tetapi ini sudah ada tim yang sudah menilai, BPK sudah menilai, kemudian juga KPK sudah memberikan satu masukan-masukan. Saya kira lakukan saja. Kemudian banyak hal yang sudah kita berikan dari rekomendasi dari politik, bahwa ternyata masih ada banyak yang merasa yang mestinya itu tidak dapat, tetapi dapat karena oleh dibiayai negara. Jadi data menjadi salah satu hal krusial ya, Pak. Hal krusial, tapi kan bukan ranahnya BPJS, itu ranahnya pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan dinas-dinas terkait. Sehingga ini menjadi carut marut tanda petik ya. Persoalan BPJS ini tidak semata-mata dari BPJS sendiri, tapi semuanya holistik. Sehingga harus secara bersama-sama. Tetapi kita juga harus cermati bahwa BPJS juga perlu harus membuka diri bahwa ada masukan-masukan operasional yang harus ditingkatkan, dari sisi manajerial juga harus ditingkatkan, kemudian juga harus berkomunikasi dengan para, mohon maaf ya, industri-industri kita yang karyawannya dibayar negara, yang disampaikan kepada BPJS juga belum banyak gitu. Masih banyak jutaan potensi warga negara yang untuk mendapatkan hak yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan itu. Ya sekarang masih belum. Nah, ini tugasnya BPJS sendiri dalam rangka untuk menambah atau
menambah pembiayaan dari sisi mengurangi divisi juga begitu. Ahmad, kita tahan dulu perbincangan terkait dengan bagaimana ini kenaikan BPJS per 1 Juli 2020. Pemirsa tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Anda masih di Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan Bapak Rahmat Handoyo membahas terkait dengan kenaikan BPJS. Pak, kalau misalnya tadi ada salah satu inovasi baru yang akan dilakukan oleh BPJS terkait dengan bagaimana ini kelas standar, ataupun juga kalaupun misalnya saat ini kenaikan juga sudah dilakukan, sudah ada perpresnya, juga mungkin ada masyarakat yang merasa bahwa keberatan untuk akhirnya bisa turun kelas dari kelas 1, kelas 2, ataupun juga kelas 2, kelas 3, itu juga memungkinkan hal tersebut terjadi seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalnya melihat sebenarnya sebagian besar masyarakat di Indonesia ini sebenarnya mengharapkan bahwa sebenarnya BPJS ini juga bisa bekerja dulu lebih baik, baru kenaikan itu baru bisa dilakukan. Kalau misalnya Bapak sendiri melihatnya sejauh ini, apakah BPJS sudah bisa benar-benar menjadi salah satu penopang kesehatan untuk masyarakat, Pak? Jadi yang paling utama begini ya Mas, bahwa amanah Undang-Undang Dasar, amanah konstitusi bahwa kesehatan itu hak warga negara untuk diberikan oleh negara. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh negara, ternyata ada masalah, ya masalah itu harus kita selesaikan gitu ya. Nah, saat ini memang rumah sakit atau banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan yang dalam hal ini adalah masalah pembayaran. Nah, selama ini rumah sakit banyak yang menjerit ketika gagal bayar sudah, kalau tidak salah per Januari kemarin sampai sekarang hampir 6 triliun gagal bayar ya. Ke sejumlah rumah sakit. Ke rumah sakit. Kalau seandainya itu terus terjadi, apa yang terjadi? Kelangsungan BPJS itu akan terancam. Akibat kelangsungan BPJS terancam tentu berdampak kepada fasilitas kesehatan dan kesehatan kita. Nah, ketika kesehatan ini terdampak, sehingga siapa yang akan menanggung oleh itu? Nah, ini menjadi salah satu solusi. Memang ini menjadi serba sulit, tetapi ketika sulit tidak harus kita selesaikan. Toh kemudian dalam perjalanannya pemerintah sudah memutuskan kenaikan, kita hormati. Namun demikian parlemen juga sudah menganggap bahwa ada celah-celah yang memungkinkan tidak perlu naik saat ini, tetapi ada alokasi yang diberikan, misalnya subsidi energi misalnya untuk sebagian dialihkan, atau juga masalah cukai tembakau yang menjadi kontroversial untuk dimasukkan ke sini menjadi satu solusi-solusi. Tapi kan itu tidak diambil pemerintah. Ketika tidak diambil pemerintah dan pemerintah sudah memutuskan ini sudah dinaikkan, saya kira kita harus hormati. Nah, sekarang bagaimana tinggal ketika sudah naik ini, kemudian juga ada solusi dari pemerintah terkait dengan adanya kelas standar, sehingga ini benar-benar semua pihak merasa happy. Nah, kalau terkait dengan ada saudara-saudara kita yang menolak, ya kita hormati. Kita fasilitasi, bukan kita fitnah, tapi ada ranah hukum yang menjadi tempat untuk mengadu gitu. Dari sisi dalam hal ini adalah menjadi review begitu. Dan kalau misalnya kita melihat nih Pak, kan tadi kan disebutkan bahwa bisa ada pengalihan dana dari sumber yang lain gitu ya. Ini kan di pandemik ini sebenarnya ada banyak sekali anggaran yang besar dilimpahkan untuk kesehatan menangani pandemik. Apakah itu tidak dialihkan saja ke BPJS, Pak? Begini Mbak, BPJS atau pandemi ini kan tidak sebatas ansih kepada kesehatan saja, anggaran sekian ratus triliun itu, tapi kepada semua secara holistik. Dampak pandemi ini kan tidak batas kesehatan saja. Oke lah kalau kesehatan itu dianggarkan 70 sekian triliun untuk ansih kesehatan, tetapi kan ratusan triliun itu dalam rangka untuk pasca pandemi gitu loh. Ada industri kita yang sudah gulung tikar, ada begitu ratusan ribu yang sudah terkena PHK. Ini salah satu tugas pemerintah dalam rangka untuk mengawal, untuk penyelamatan. Penyelamatan tidak sebatas kesehatan saja. Tapi kalau tadi di pertanyaan apakah itu bisa, tetapi apa urgent-nya itu kita lihat. Selama ini sudah dinaikkan saja, sementara sudah cukup, ya saya kira tidak perlu, karena masih banyak kasus yang dalam jangka pendek yang membutuhkan dana dari negara dalam rangka penyelamatan pandemi dan rentetannya. Rentetannya juga ekonomi, kemudian juga hal-hal yang lain dan hal yang lain gitu. Jadi saya kira ini kita juga fokus saja yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita awasi bahwa untuk yang kesehatan kita dorong serba cepat, kemudian juga di sektor di luar kesehatan yang terdampak pandemi harus kita dorong. Tidak bisa yang mestinya dialokasikan untuk di luar kesehatan dialihkan kepada BPJS, yang nanti semakin panjang.
hidup kita, dalam hal ini kualitas kesejahteraan kita akan semakin terganggu karena memang dampaknya luar biasa. Kan pemerintah nanti bagaimana pasca ini akan menghidupkan kembali industri, bagaimana untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana untuk menciptakan tenaga kerja, yaitu ratusan triliun itu dalam rangka untuk itu, gitu ya. Kalau untuk dialokasikan untuk kesehatan, ya saya kira udah cukup lah kita tinggal mengawasi dan mengontrol saja fungsi parlemen gitu. Ya, Pak Rahmat, kalau misalnya balik lagi soal tadi bagaimana sebenarnya ada banyak juga kelas 3 yang mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti itu. Sebenarnya juga balik lagi ke soal masalah klasik kita, Pak. Ini terkait dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial maupun juga dari Badan Pusat Statistik. Ini bagaimana Komisi 9 akhirnya bisa mendorong BPJS, Kementerian Sosial dan juga BPS ini benar-benar bahwa data valid yang mendapatkan subsidi benar-benar mendapatkan subsidi. Kalau misalnya melihat terkait dengan data ini sangat rumit dan juga sangat bermasalah. Betul. Bukan hanya data soal BPJS tapi juga data soal bansos juga yang sampai sejauh ini. Ini bagaimana sih Pak masalah klasik ini? Saya memahami bahwa masalah bangsa kita adalah salah satu single data. Single data pun juga masih terjadi perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Sehingga khususnya yang ada di BPJS penerima PBI ini pun yang mendapatkan fasilitas, mendapatkan pembayaran dari negara itu juga masih banyak kreditnya. Mestinya itu tidak mendapatkan dan mampu untuk berbayar mandiri sebagai anggota BPJS iuran, tapi berhak malah justru mendapatkan subsidi dari negara. Itu banyak sekali. Dan saya cek ternyata ada yang sudah punya motor 3 di rumahnya tapi juga mendapatkan fasilitas kartu DBI. miskin, stiker miskin padahal punya rumah besar. Nah, inilah salah satu, apakah ini tugas pemerintah pusat? Tidak saja oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin pemerintah pusat itu punya di lapangan pemerintah. Ini juga harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Juga butuh kerjasama dengan RT. Apakah itu juga termasuk salah satu, kan mungkin pemerintah daerah seenggaknya kalau misalnya banyak warga miskin atau banyak data-data ini, seenggaknya dana yang lebih besar bisa dikeluarkan ke daerah. Ya, makanya ini menjadi PR problem semua pihak ya, semua pihak bahwa salah satu kecemburuan dari peserta BPJS yang mandiriin ketika mestinya dia tidak mampu tapi dia tidak dapat malah justru mandiri. Nah, memang kita sadar itu adalah kredit di dalam data. Nah, untuk itu menjadi kata kuncinya duduk bersama stakeholdernya, pemerintah pusat, Kemensos, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, dinas-dinas sosial karena mereka menjadi motor penggerak untuk mendapatkan data. Kemudian juga barangkali abdesinya asosiasi pemerintah daerah, pemerintah desanya berkoordinasi. Apa yang kira-kira? Sebenarnya kita ingin tahu berapa sih yang sebenarnya yang berhak mendapatkan bantuan dari negara itu berapa juta dan berapa triliun yang harus disiapkan. Ketika itu sudah final, ya paling tidak ketika ada kesalahan itu errornya tidak terlalu banyak lah. Kalau ini kan sudah begitu banyak ya. Jadi banyak RT yang didemo, banyak kepala desa yang didemo. Loh, saya ini udah menyampaikan tidak mampu, ternyata tidak mendapatkan hak. Nah, ini harus duduk bersama lah. Dan tidak mungkin dalam waktu jangka pendek ini. Penyelesaian data, kredit data itu pasti butuh waktu. Dan setiap tahun selalu menjadi pertanyaan, entah data apa saja, data impor, data apa pasti menjadi persoalan. Nah, ini kan menjadi sangat fundamental ya. Ini ya masalah penduduk miskin yang berhak mendapatkan fasilitasi dari negara, ternyata ketika berhak ternyata tidak mendapatkan. Nah, ini butuh waktu. Beri kesempatan kepada stakeholder. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, ayo bersama-sama mengumpulkan data yang valid. Ternyata di dalam perjalanan ternyata jumlah yang berhak itu ternyata melambung. Kalau toh itu melambung ternyata memang benar adanya fakta, ya tidak masalah. Itu fakta bahwa rakyat kita yang membutuhkan fasilitasi PBI yang dibiayai negara itu memang benar adanya banyak. Tapi ya jangan serta-merta ketika yang sudah mampu jangan diikutkan. Itu saja. Pembersihan data. Kriteria mampu itu juga yang mesti mungkin diluruskan juga seperti itu mungkin ya Pak. Yang tidak mampu yang harus perlu kita luruskan ya. Bahwa yang benar-benar tidak mampu itu benar-benar berapa upahnya itu yang perlu juga. Ya, itu yang menjadi kecemburuan, merasa ketidakadilan yang sering kita dengar suara dari masyarakat. Sehingga harus kita beri kesempatan lah stakeholder untuk menyelesaikan pembersihan data, mana yang berat, mana yang tidak, itu oleh para pemangku kepentingan begitu. Kita tunggu aksi kerja Bapak Rahmat Handoyo sebagai sebagai di DPR RI Komisi 9 untuk evaluasi BPJS Kesehatan terkait dengan bagaimana juga mungkin bisa menjadi inisiator mengumpulkan. Ya pasti bersama-sama kita akan fungsi pengawasan karena fungsi amanah dari rakyat kami mengontrol, ya kita akan mengontrol dengan ketat, dengan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Terima kasih Bapak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jateng 5. Sehat-sehat terus ya Pak. Subhanallah, amin. Alhamdulillah. Dan pemirsa, demikianlah suara parlemen pagi edisi
Hari ini saya Uki Abdul dan juga rekan saya Angga Noktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.